Wa idza fasadat mudghatun mudghah. Mim dot git gotun. Mudghatun. Ya, mudghatun idza saluha sairul jasadi wa idza fasada sairul jasad. Ala inna wahyal qalbu. Ala inna wahyal qalbu. Ya, rawahul Bukhari. Inna sesungguhnya fil jasadi di dalam tubuh. Ya. Ada organ, ada satu organ. Ya. Ada satu segumpal ya. Segumpal daging mudghah. Ya. Idza fasadat idza saluhat apabila ia soleh baik saluha sairul jasadi solehlah baiklah semua tubuh. Wa idza fasadat dan apabila ia rusak fasada sairul jasadi maka rusaklah seluruh tubuh. Ala ingat-ingatlah olehmu. Ya. Inna sesungguhnya dia inna wahya sesungguhnya dia organ tubuh itu segumpal daging itu al-qalbu. Bunda pernah lihat hatinya belum? Pernah? Hatinya soleh apa? Enggak. Nah, kita nggak tahu itu ya. Nah sekarang kita lihat ciri-cirinya soleh apa enggak. Hari ini kita akan pelajari hatiku ini baik apa rusak. Ya, baik. Mari untuk mendeteksi hatiku ini sudah baik apa masih belum baik, ini ayatnya. Surat apa tadi? Surat Az-Zumar. Ayat 21 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya 9 ya. Ayat 21. Ayat 22. Ya, 22 ya. Salah tulis 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya tabsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اللهم ارحمنا بالقرآن. Wahai Muhammad, apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk masuk Islam, lalu dia mengikuti syariat Tuhannya itu, sama dengan orang yang kafir? Sungguh celakalah orang yang buta hatinya, sehingga tidak dapat mengingat Allah. Mereka itu benar-benar sangat sesat. Baik. Jadi hadisnya itu ayatnya ini. Kalau hati itu rusak, orang itu sangat sesat. Rusaknya hati tidak dimasuki oleh iman. Ya, ayat 21 ya. Ayat 22. Baik. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, mata itu ada dua. Satu mata yang di kepala, dua mata yang di hati. Ya. Apa bedanya mata kepala dan mata hati? Mari kita buka firman Allah, surah yang ke-22 ayat 46. Untuk mentafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, ya, disebut oleh para ulama sebagai tafsir al-maksur. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Dan sebaik-baik tafsir ialah tafsir ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Surat 22. Surat 22 surat Al-Hajj. Ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Tidakkah orang-orang kafir itu mau berkelana di muka bumi agar hati mereka terbuka untuk berpikir dan telinga mereka terbuka untuk mendengar? Ibu-ibu, apa maksud ayat ini? Ya. Bunda pernah keliling ke Eropa, ke Perancis, Jerman, Singapura, ke Malaysia, ya, ke Mekah, ke Madinah, ke India, Pakistan, dan macam-macam lagi. Ada yang pernah keliling dunia? Ada? Kalau enggak dunia, beberapa negara pernah? Pernah. Apa yang Bunda lihat? Keindahan alam. Alam yang indah itu, dia indah sendiri atau ya ada yang memperindah? Ya? Kebesaran. Ya? Keindahan itu terjadi dengan sendirinya atau ada yang mengindahkannya? Orang-orang kafir sampai pikirannya begitu apa enggak? Nah, ini yang dimaksud. Kita juga, kalau kita keliling dunia, kemudian melihat segala keindahan-keindahan, yang kita pikirkan ketika melihat keindahan itu apa? Ciptaan Allah. Betul. Indah. Pernah nggak bertanya indahnya alam ini? Tentu yang membuatnya lebih indah
jalan. Pernah nggak? Nah, Jadi bukan sekadar kita keliling melihat keindahan. Itu tujuannya kalau kita pergi berjalan kemana saja, lihat keindahan itu. Lalu dia takjub, heran, keimanannya bertambah kepada Allah. Ini pertanyaannya. Apakah orang-orang kafir yang menentang Allah, yang menentang Nabi Muhammad, yang benci kepada Islam dan kepada orang Islam, tidak pernah berkelana di muka bumi ini, sehingga dia memikirkan ciptaan Allah dan mendengarkan kebenaran yang diucapkan oleh banyak manusia di muka bumi. Itu pertanyaannya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, untuk apa itu? Supaya pikiran mereka terbuka lalu beriman, dan supaya telinga mereka bisa mendengar lalu paham dengan firman Allah, dengan ayat Allah. Ya. Apakah orang kafir tidak pernah melakukan perjalanan seperti ini? Seperti seorang kapten yang pernah dicerita namanya Cousteau, orang Prancis yang berkeliling dunia. Kemudian karena dia kapten kapal laut, setiap perjalanan dia mesti melihat batas antara air tawar dan air asin. Ya, begitu dia melihat ada perbedaan, ada batasan ini, dia bertanya, ada apa ya? Akhirnya dia berjalan kepada sebuah masjid di Perancis, kemudian dia mendengar keterangan seorang ulama tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan dua lautan yang tidak pernah bertemu. Ayat itu terdapat di mana? Pasti Bunda sudah tulis ini. Coba. Pasti Bunda sudah tulis karena bulan lalu sudah diceritakan. Coba lihat pengajian bulan lalu. Namanya tadabbur ayat ya. Coba lihat. Nanti kalau ditunjukkan pasti ketemu cepat. Yang menemukan ada hadiah. Wah, ini hadiah luar biasa. Ya. Ada nggak tertulis? Surat An-Naml ayat 61. Pasti ada tulisannya itu. Ya. Surat 27. Ini kalau disebut nama suratnya pun susah. Tapi kalau disebut nomor suratnya cepat ketemunya. Kita baca dari ayat 60 dan 61. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, wahai Rasul,
Tanyakanlah kepada manusia, siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit untuk kalian? Dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang indah. Kalian sama sekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon itu. Karena itu patutkah ada Tuhan selain Allah? Bahkan orang-orang kafir adalah kaum yang menyimpang dari agama Allah. Sudah pernah melihat satu kebun yang di dalamnya ada mangga, ada durian, ada rambutan, tumbuh di tempat yang sama, tanah yang sama, pengairan yang sama, tapi rasanya berbeda. Pernah berpikir, siapa yang bikin itu? Orang kafir sampai nggak otaknya. Baik, ayat berikutnya. Wahai Rasul, tanyakanlah kepada manusia, siapakah Tuhan yang menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya? Ya, hajizah, batas antara sungai dengan air laut. Hajizah. Ada batas antara air tawar dan air asin. Siapakah pula yang menjadikan gunung-gunung di bumi ini? Siapakah yang menjadikan penyekat antara sungai dan laut itu? Patutkah ada Tuhan selain Allah? Bahkan sebagian besar manusia tidak mau menyadari adanya Allah. Ada sekatan yang nggak bisa ditembus. Kapten ini tanya, dalam perjalanan 20 tahun dia mengendarai kapal laut keliling dunia. Jadi karena dia berjalan, dia ketemu lautan itu. Kemudian dia bertanya, ya, siapa yang memisahkan dua lautan ini? Lalu dengan pikiran yang terbeban selama ini, dia berjalan ke sebuah masjid, ya. Kemudian dia menerangkan, seorang ulama menerangkan ayat ini. Apa katanya? Boleh aku bertanya, apa sebabnya air laut dengan air tawar nggak bisa disatukan? Aku sudah ketemu ini, ya, alam semesti ini, tapi aku tidak bisa menjawab. Ibu sekalian, begitu dia mendengarkan keterangan ini, seorang ulama itu pun pandai. Ya, karena kandungan air tawar dengan air laut berbeda. Sehingga dia kesebut. Siapa yang menciptakannya? Allah. Allah. Orang itu langsung beriman. Ini pertanyaan yang ada di ayat yang sedang kita baca. Orang Barat memahami Quran lalu dia beriman. Orang Timur nggak paham Quran lalu dia murtad. Baik, mari kita kembali kepada ayat yang sedang kita baca tadi. Allah bertanya pada surat apa tadi? Surah yang kita sedang kaji apa? Az-Zumar. Nah, karena banyak ayatnya lupa. Ini ayat yang mana? Ya. Nah, kita sebelumnya tadi surat 22 ayat 46. Kita lihat itu dulu. Sebelumnya tadi. Surat 22 ayat 46. Apakah mereka orang-orang kafir itu tidak mau mengadakan perjalanan di atas bumi ini, lalu mereka terbuka pikirannya terhadap ciptaan Allah dan terbuka telinganya untuk mendengarkan kebenaran dari Allah. Surat 22 ayat 46. Ya. Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya yang buta pada diri mereka bukanlah matanya. Ya, matanya yang terdapat di kepala, tetapi hati yang ada
di dada mereka lah yang Surat 22 ya. Ibu-ibu betapa banyak manusia matanya ya cantik. Disebut kalau mata perempuan matanya cantik bermata jeli. Ibu-ibu tahu perempuan cantik bermata jeli yang kayak apa? Enggak tahu ya sudah, enggak tahu sama-sama kali ini. Matanya bidadari seperti telur burung unta. Besar banget. Iya. Ya, tapi jangan coba Bunda pergi ke zoo, kebun binatang, lalu cari telur burung unta, lalu pasang di matanya, ya nggak pas. Itu nanti. Manusia itu seperti bapaknya 60 hasta ini. Lebarnya 20 hasta. Jadi kepalanya sebesar apa? Dipasangi mata sebesar telur burung unta ya pas. Ya, jangan dibayangkan sekarang yang tak sesuai. Ya, mukanya aja sebesar telur burung unta ya dipasangi. Baik, tidak usah dibahas itu. Bukan topik kita bahasannya. Jadi bunda sekalian, yang buta bukan mata, kepala. Bertambah banyak orang matanya begitu sehat, begitu terang bila melihat, tapi nggak bisa melihat kebenaran. Ya, karena yang buta bukan mata di kepala, tapi yang buta adalah mata. Supaya hati ini melihat bagaimana caranya. Baik, kita teruskan surat 39 ayat 22. Apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk masuk Islam lalu dia mengikuti syariat Tuhannya itu sama dengan orang yang kafir? Sungguh celaka orang yang buta hatinya. Kenapa hati itu buta? Hatinya tidak pernah diajak untuk memahami kebenaran. Ya. Hatinya hanya berpikir tentang dunia dan dunia. Bagaimana caranya supaya hidupku aman, rumahku besar, mobilku mewah, kamar tidurku nyaman, dan semuanya. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana hatiku mendapat hidayah. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Termasuk kita apa bukan? Ya, dulu. Nah, dulu. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Sungguh celakalah orang-orang yang buta hatinya sehingga tidak dapat mengingat Allah. Mereka itulah benar-benar sangat sesat. Kita buka lagi. Apa sifat orang yang hatinya seperti ini? Sifat hidupnya seperti apa? Orang yang hatinya tidak pernah dibawa untuk mempelajari kebenaran. Surat yang ke-7. Ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinsi wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Coba Bunda baca terjemah.
Manusia dan jin yang banyak itu kami sediakan untuk masuk neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam ketika hidup di dunia mempunyai hati, tetapi tidak mau memahami kebenaran, mempunyai mata, tetapi tidak mau melihat kebenaran, mempunyai telinga, tetapi tidak mau mendengar kebenaran. Mereka itu laksana hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Mereka itu laksana binatang Ternak. Binatang ternak itu apa kerjanya? Ya makan. Ya. Apa kerjanya binatang ternak? Makan, tidur, kawin. Iya. Kawinnya pun banyak. Dia tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Anda nggak manusia seperti itu? Manusia apa itu? Kayak binatang ternak. Baik, sekarang kita baca lagi. Siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Ayat ini secara umum, jin dan manusia kebanyakan di muka bumi hidupnya seperti binatang ternak. Sekarang ayat yang khusus, surat yang ke-8 ayat 55. Jadi binatang ternak itu ada yang menyenangkan bunda, ada kucing, ya. Ada apa lagi yang menyenangkan bunda? Yang kelinci. Tapi yang paling jelek bunda tentu tidak mau kan? Tentu tidak mau. Lah siapa binatang yang paling jelek itu? Babi. Oke, baik. Ada yang lebih jelek dari babi lagi? Ayat ini, mari kita buka. Inna syarrad dawabi indallah. Inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Coba baca artinya. Sungguh makhluk melata yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak mau beriman. Paham ya? Orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ikut petunjuk Rasulullah. Ada nggak orang yang Islam juga seperti itu, tidak mau taat kepada Allah? Ada banyak. Tidak mau ikut petunjuk Rasulullah. Banyak. Kafir nggak mereka? Kafir. Kenapa mereka menjadi kafir? Hatinya tidak mendapat hidayah. Kenapa tidak mendapat hidayah? Karena mereka tidak mau mencarinya. Ya, baik, kita baca ayat selanjutnya. Jadi ayat itu akan membuka tabir manusia yang paling jelek. Kalau dia tidak mau memanage hatinya dengan hidayah Allah, jadilah dia binatang yang paling jelek. Apa buktinya? Binatang paling jelek. Pernah nggak serigala sedunia ini membunuh ribuan atau ratusan ribu manusia? Pernah nggak? Ya, sebut nama George Bush. Membunuh manusia di dunia. Berapa juta yang sudah dibunuh oleh George Bush? Seorang kafir membunuh manusia beribu juta. Benar lebih jelek manusia daripada binatang yang paling jelek. Ya, Hussein, Presiden Saddam Hussein, yang dikatakan mempunyai senjata pemusnah, diutus utusan dari PBB untuk menyelidiki, tidak ada. Tapi apa yang dilakukan oleh George Bush? Tetap membunuh rakyat Irak. Hampir jutaan rakyat Irak yang dibunuh oleh George Bush. Pernah disebut teroris apa enggak? Tidak. Menyerang Afghanistan, sekian ribu yang mati. Pernah disebut teroris enggak? Pertanyaannya sekarang, orang Islam di Indonesia belum dibunuh oleh Densus 80. Jahat apa enggak? Jahat enggak Densus? Berani bunda bilang Densus jahat? Lebih jahat dari binatang. Karena dia membunuh manusia sebelum dibuktikan kebenaran.
Kenapa mereka begitu? Hatinya rusak. Maka Allah turunkan Al-Quran supaya manusia mengimaninya dan melaksanakan syariatnya supaya hatinya baik. Bunda mau hatinya baik? Apa buktinya Bunda mau hatinya baik? Saya ikut Quran dan Sunnah. Mau ngaji. Nah, itu. Mau ngaji. Ngajinya sudah berapa lama? Alhamdulillah belum. Selama-lamanya. Sebelumnya dahulu Bunda nggak seperti ini. Saya lihat sendiri. Ya, Bunda pakai jilbab, nama jilbabnya jilbab turun naik. Ini Ya. Sudah itu setelah jilbab turun naik ada jilbab diskon. Pakai jilbab tapi digunting. Ya, ya. Masih ada yang pakai jilbab diskon? Setelah itu ada jilbab gaul. Sudah pakai jilbab tapi dimasukkan ke dalam bajunya. Ya. Lah jilbab itu untuk apa? Untuk menutup dada. Setelah itu pakai bunga mawar. Itu namanya jilbab gaul. Ya namanya, ya. Kemudian jilbab yang keempat namanya jilbab syar'i. Nah, jilbab syar'i kirinya besar, ya, menutup dada, ya, ya, tidak transparan, tebal, warnanya gelap, nggak ada hiasan macam-macam. Bunda sudah pakai belum jilbab itu? Sudah apa belum? Kapan mau memakainya? Insya Allah. Nah, mari. Itu semua pakaian itu adalah cerminan hati. Hati itu kalau baik semuanya baik. Enggak usah lihat-lihat, enggak usah. Lihat diriku aja. Lihat diriku aja, Pak. Baik, kita lihat ayat 23. Ini gunanya kita mengaji. Kita ini memanage hati. Dengan apa memanage hati? Dengan Quran. Ya, hatinya ini. Ayat 23. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai perkataan yang sebaik-baiknya. Surat 39 ayat 23. Ini Allah menunjukkan kepada kita. Kalau kita sudah memanage hati kita dengan Quran, ini karakternya akan kelihatan dalam realitas hidup kita. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai perkataan yang sebaik-baiknya. Kalimat dalam Al-Quran ada yang diulang-ulang. Contohnya apa? Ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu ayat diulangi 32 kali. Ada lagi ayat yang lain. Ya. Wailun lil mukadzimin. Celaka bagi orang yang mendustakan. Satu ayat diulangi 10 kali. Ya. Ada ayat Quran diulang-ulang tentu sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa diulang-ulang? Kita mesti baca tafsirnya kalau ingin tahu kenapa ayat itu diulang-ulang. Al-Quran menyebabkan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bulu kuduknya berdiri. Bunda, kalau kita sudah beriman disebut siksa api neraka jahanam semacam ini. Ngeri. Tapi kalau orang nggak beriman, dibaca dan tidak dibaca sama saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir dibacakan Quran atau tidak dibacakan Quran sama saja. Ada orang Islam juga seperti itu. Dibacakan ayat tentang kerudung
lagi kerudung. Nggak ada respon. Nggak ada responnya. Dibaca berulang-ulang, malah menyebabkan dia tambah benci. Kerudung lagi, kerudung lagi, kerudung lagi. Nah kalau orang beriman itu disebut berulang, senang dia. Udah dikira-kira. Diulangi kerudung, 7 tahun yang sampai sekarang diulangi lagi, ada yang nggak suka ya. Sehingga Ustaznya dipanggil Ustaz Kerudung. La ilaha illallah. Karena Bunda, yang perlu berkerudung itu Allah apa Quran? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Manusia. Siapa yang sudah berkerudung? Untuk apa? Untuk apa disuruh berkerudung? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Oh, dari mana taunya? Mari kita buka. Quran lagi. Di sini kita ngaji Quran. Surat 3 ayat 132. Nah, dari ayat 130 kita baca. Surat 2 ayat 130 sampai 132. Surat 3 ayat 130 sampai 132. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Baca lagi artinya Bunda. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian memakan riba berlipat ganda. Taatlah kepada Allah supaya kalian beruntung di akhirat. Wahai kaum mukmin, takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Wahai kaum mukmin, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul supaya kalian diberi rahmat. Ada orang Islam makan riba? Banyak. Orang Islam, orang beriman makan riba. Allah bilang jangan makan riba. Taat apa enggak? Enggak. Kemudian setelah itu Allah berkata, taatlah kamu kepada Allah supaya kamu menang, supaya kamu beruntung, supaya kamu sukses. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mau taat kepada Allah enggak? Jangan makan riba. Ini kalau kita baca ya banyak kaum muslimin enggak suka. Baik. Ayat berikutnya. Wattaqun naral lati, takutlah kamu kepada siksa neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu suka makan riba. Kalau kamu orang beriman suka makan riba, sama dengan orang kafir. Kalau sama dengan orang kafir, tempat kembalinya kemana? Mau masuk neraka? Tiap hari minta surga, makanannya riba. Itu menghina Allah. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, aku memang makan riba ya Allah, tapi aku mengharap engkau masukkan aku ke surga ya Allah. Bisa begitu? Tidak. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, ada wawu di situ maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Mau diberi rahmat oleh Allah atau azab? Rahmat. Mau taat apa enggak? Mau berkerudung syar'i apa enggak? Itu dia. Yang untung siapa? Kita sendiri. Apa dapatnya kalau taat? Rahmat
Allah. Rahmat Allah yang paling besar apa? Surga. Mau masuk surga? Ya Allah, saya nggak mau pakai kerudung, tapi saya mau masuk surga. Ya Allah, bisa? Bisa apa enggak? Kok yang jawab sedikit? Orang nggak pakai kerudung bisa masuk surga apa enggak? Asik kerudung, ada kata Bunda tadi. Asik kerudung lagi, kerudung lagi. Abu Jibril tidak akan pernah berhenti menyampaikan ya ayat kerudung kalau belum berkerudung semuanya. Ya, Bunda sekalian, ini bukan berarti ya menyinggung perasaan bagi yang belum berkerudung apa? Syar'i. Tapi ini untuk kepentingan Bunda supaya Bunda masuk surga. Itu saja. Kalau Bunda misalnya menjawab, pokoknya saya nggak akan pakai kerudung sampai hari kiamat. Terserah. Saya sudah menyampaikan. Tapi kalau Bunda mau pakai kerudung, surga Jannatul Firdaus menunggu. Loh, dari mana tahunya? Dari ayat. Nanti kita akan buka. Baik Bunda. Kita teruskan ayat 23. Hati mereka yang membaca Al-Quran itu tenang. Ya, hati mereka tenang dengan membaca Al-Quran. Bunda mendapatkan kesusahan, mendapatkan ya kegalauan, kata orang sekarang. Galau, pikirannya galau, perasaannya galau. Kalau Jawanya perasaannya gelo. Galau. Galau itu apa? Pikiran tak tenang. Ya, macam-macam. Tapi apa obatnya? Ini ayat. Pertanyaannya, ada orang baca Quran, malah hatinya semakin gelo. Ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Apa dia? Ya, hatinya ini mungkin membaca Quran terpaksa. Atau ya, hatinya terlalu parah sehingga Quran belum dapat menjadikannya hatinya contohnya, ada orang sakit parah, stroke dia. Disuruh makan obat misalnya 1 hari 6 biji. Tapi dia hanya makan sebiji saja, sembuh nggak? Tidak. Dosis Qurannya belum pas. Maka dia harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Ada orang yang baru dibaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka air matanya. Ada orang sudah baca Quran sekian lembar, tapi masih saja hatinya keras. Baik, kita teruskan. Demikian itu karena hidayah Allah. Hati orang itu membaca Quran tenang karena hidayah. Petunjuk yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dimaksud hidayah Allah itu petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada yang dikehendakinya. Ada orang bilang, Pak Ustadz, saya belum dapat panggilan untuk ngaji, panggilan untuk sholat, panggilan untuk umroh dan haji, panggilan untuk berinfak sedekah, panggilan untuk berinfak. Pak Ustadz, saya belum dapat panggilan. Nunggu panggilan dari siapa? Panggilan hati sendiri. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuka. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagakan, kamu menjaga harta.
Harta itu datang sendiri apa dicari? Cari. Ilmu datang sendiri apa harus dicari? Cari. Bunda mau cari ilmu? Orang yang mencari kebenaran itulah yang diberi oleh Allah. Sekarang kita nggak mau cari, diberi apa enggak? Tidak. Maka menjadi wajib berjalan menuntut ilmu. Baik. Jadi demikian itu karena hidayah Allah, yaitu petunjuk yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa saja yang mengingkari Al-Quran, Allah jadikan dia sesat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk ke jalan Allah. Jadi orang itu kalau dia tidak mau mencari kebenaran ilmu Al-Quran, lalu dia hidup sesat, nggak ada lagi manusia di muka bumi yang bisa memberi petunjuk. Kalau begitu solusinya datang ke tempat majelis ilmu, dengarkan baik-baik, hati akan dipenuhi oleh hidayah. Bisa paham dengan keterangan ini? Baik, terakhir ayatnya surat 6 ayat 124. 125 ya. 124 25. Ya, oke. Ya, kita lihat 100 surat Al-An'am 125 126. Ini kok 124. Nah, itu tukar ayat tulisan. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Siapa saja yang cinta kepada kebenaran. Nah, sudah terjawab tadi ayat beberapa ayat yang kita baca. Kuncinya ialah cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta akan mencari apa yang dicinta. Ya apa enggak, Bunda? Dia cinta kepada suaminya. Suaminya di Amerika. Dicari enggak? Hari. Usul. Cinta kepada kebenaran enggak? Kebenaran itu apa? Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu satu-satunya dari Allah Tuhan kamu. Jangan ragu. Bunda pernah ragu-ragu dengan Quran apa enggak? Enggak. Saya. Pak Ustaz, saya ini sudah ngaji 7 tahun, tapi enggak kaya-kaya. Katanya Quran tuh kalau kita rajin ngaji kaya. Saya ini enggak kaya-kaya. Berarti Quran itu enggak benar. Ada yang berkata begitu. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang berkata begitu. Subhanallah. Karena apa? Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat kepada Allah, Allah pasti beri jalan keluar dalam hidupnya dan diberinya rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Rupanya ada orang mengatakan ini ayat 1000 dinar. Dibacanya setiap hari 1000 kali. Supaya jadi kaya dibaca 1000 kali. Dia sudah baca nggak kaya-kaya. Lah ini namanya orang, ya itu orang itu penipu. Bukan begitu caranya. Taati isi Quran, kamu akan menjadi orang kaya. Baik. Siapa yang cinta kepada kebenaran, niscaya Allah berikan hidayah kepadanya.
Pagi-pagi sudah datang. Hari ini hari Selasa, minggu keempat yang ngaji. Ustaz Abu, hati-hati teroris. Ada orang sengaja mau datang ke, ada orang ini. Saya melihat seorang teroris seperti apa. Dia dengar dari awal sampai 2 jam di satu tempat. Setelah selesai, dia bilang apa? Kayaknya nggak ada ciri-ciri teroris. Yang diajar Quran aja. Hadis nggak ada. Dia yang mengajar orang itu nggak ada. Suruh bunuh orang. Itu pengakuan orang. Ya Allah, macam teroris ngaji Quran. Nah, begitulah fitnah orang kafir. Jelek-jelekkan ya hamba-hamba Allah yang mengajarkan Quran supaya orang tidak mau mendengarkannya. Itu peranan TV yang sangat jelek sekali. Bunda tahu ya? Setelah wafatnya Ustaz Uji, apa yang manusia lakukan kepadanya? Itu sesuai dengan syariat apa? Tidak. Sekarang hampir 24 jam di televisi. Ya, seakan-akan ya, Zionisme itu mengatakan dialah Ustaz terbaik. Ustaz selain dia tak baik. Itu message-nya. Bahkan ini tersebar berita, ya ada orang dekat dengan Ujin, mimpi Ujin, dan dia berkata, aku sudah duduk bersama Rasulullah di surga. Masya Allah. Entar, besok ada hari ke-40 lihat. Ini lagi-lagi. Belum hari ke-40. Tapi udah mulai rame tadi pagi juga. Ya Allah ya Rabb. Bunda. Kayaknya nggak ada orang-orang soleh yang alim-alim sejagat raya ini begitu itu ya. Tapi begitulah, ya kafir Zionis ini membuat rekayasa, ya yang bukan. Orang yang benar-benar menegakkan syariat itu yang dituduh sebagai orang jahat. Baik Bunda. Makanya kita perlu mengaji supaya kita tidak mudah diprovokasi oleh kafir-kafir laknatullah. Baik, kita teruskan Bunda. Ya, 125 kita teruskan. Dan siapa saja yang suka berbuat dosa. Kenapa dia berbuat dosa? Dia tidak tahu kebenaran. Disangkanya yang dikerjakan itu sebagai satu yang benar. Istilah sekarang, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Tuntunan hidup Quran, nggak diikuti. Tontonan, itu yang diikuti. Iya. Teruskan. Barang siapa yang suka berbuat dosa, niscaya Allah jadikan dia sesat dan bingung. Sehingga dadanya merasa sempit lagi sesak. Bagaikan orang yang sedang mendaki tangga ke langit. Begitulah azab Allah menimpa orang-orang yang tidak mau beriman. Kita lihat kehidupan orang yang ingkar kepada Allah. Ya, sekarang dia menikah beberapa hari cerai. Istrinya mencintai lelaki lain, suaminya mencintai perempuan. Ya, suami istri nggak mau tidur bersama. Suaminya tidur dengan istri orang, dia tidur dengan suami. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kenapa bisa begitu? Itulah orang sesat. Ada lagi yang sesat, tapi ya dibiarkan aja. Islam mengizinkan seorang laki-laki menikahi 4.
Ini supaya dapat kesaktian istrinya berapa? 9. Ya. Lalu dijajarkan istrinya di televisi. Lihat kalungnya nggak? Iya. Coba. Lah yang begini ini ditayangkan. Tetapi ustadz-ustadz yang alim, yang betul-betul nggak pernah masuk televisi, malah dipecat. Ya, baik, nggak apa-apa, no problem. Ya, orang-orang ini yang dijelek-jelekkan, diceritakan buruk, insya Allah akan menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah, insya Allah. Baik, bunda sekalian. Ya, jadi orang ini ya yang suka berbuat dosa, yang kekayaannya banyak, harta bendanya banyak, nggak tenang, hidupnya sempit aja. Ya, punya istri tapi ya dia punya simpanan sekian puluh orang. Cantik-cantik lagi. Nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Ibu-ibu itu yang diperlihatkan. Oh, yang nggak diperlihatkan, Masya Allah. Tapi tidak usah kita terlalu heran dengan seorang yang diperlihatkan, yang tidak diperlihatkan. Diperlihatkan karena ada kepentingan politik. Cuma kalau nggak ada kepentingan politik, sehingga ada seorang istri selalu curiga, sopirnya jadi intel, suaminya. Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Sehingga dia sendiri nggak tenang di rumah. Bapak kemana? Ini kok nggak bisa dihubungi. Kenapa? Istri mencurigai suami. Atau sebaliknya, suami mencurigai istri. Kenapa? Bintang film. Bagaimana nggak dicurigai? Oleh pengarangnya dipegang rambutnya, dipegang badannya. Bunda ini takwil, tahu aja. Allah. Lah kalau seorang suami nggak cemburu, bukan orang. Siapa kalau bukan orang? Kambing. Ya Allah, itulah kehidupan manusia. Baik bunda sekalian. Wahai Muhammad, ayat 26, 126. Islam adalah agama Tuhanmu yang benar. Telah kami jelaskan kebenaran Islam dengan rinci di dalam Al-Quran kepada kaum yang mau beriman. Nah, kalau mau kita belajar kebenaran Al-Quran. 127, orang-orang beriman akan mendapat negeri akhirat yang aman di sisi Tuhan mereka. Allah adalah Tuhan yang menjadi pelindung orang-orang mukmin karena mereka telah beramal saleh. Mari bunda sekalian kita manage hati kita dengan Quran, dengan selalu mempelajarinya, selalu mengamalkan isinya, bahkan selalu menghafal. Siapa yang hafal juz amma? Baik, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, bunda bawa bukunya. Baik, mari kita buka. Kita sudah membahas sampai kepada ya makna fitnah. Sekarang baca macam fitnah, betul bunda. Halaman 21. Yang belum ada, masih ada fotokopi depan nanti bunda. Macam-macam fitnah. Seperti sudah dijelaskan pada definisi fitnah sebelumnya, bahwa fitnah disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbeda-beda makna. Sehingga secara lahiriah ada yang terlihat baik dan ada yang terlihat buruk. Seperti firman-Nya. Maksudnya fitnah yang menimpa manusia ini ada yang kelihatan baik, ada yang kelihatan buruk. Tapi hakikatnya ialah untuk menguji keimanan manusia.
manusia. Kita baca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan. Ya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya. Apa artinya, Bunda? Kalau diberi tubuh sehat, baik nggak? Baik. Wajah cantik, baik nggak? Baik. Rezeki berlimpah ruah, baik nggak? Menyenangkan. Ya, maka disebut ada orang yang ditimpa sakit yang terus-menerus, miskin yang terus-menerus, rumahnya ya tidak baik, kendaraannya tidak ada, duitnya juga nggak ada. Subhanallah. Kelihatan baik apa buruk? Kelihatan buruk. Ya, ibu-ibu untuk apa semuanya itu? Untuk ujian. Nah, ujian itu disebut fitnah. Nah, fitnah kita sudah baca ya. Fitnah ada yang disebut peperangan. Fitnah ada halangan-halangan untuk melaksanakan agama. Ada banyak. Ada 10 arti di dalam hadis Nabi. Ada 15 arti di dalam Al-Quran. Silakan Bunda telaah lagi. Sekarang kita teruskan. Ya. Fitnah itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama, fitnah yang bersifat khusus. Ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama, fitnah berupa musibah atau bala bencana. Musibah merupakan sunnatullah yang menimpa diri manusia dalam hidupnya. Nggak ada manusia yang tidak ditimpa musibah bala bencana. Bahkan sejak bayi di dalam perut sudah diserang penyakit. Begitu dia lahir, dalam keadaan tidak sempurna, ibunya teruji. Subhanallah. Ada yang kakinya, jari-jarinya kurang. Kemudian dia lahir dalam keadaan kakinya cacat atau tangannya cacat. Disayang oleh ibunya enggak? Sepanjang masa terus. Ya. Seorang ibu yang diuji anaknya lahir dalam keadaan seperti itu susah apa enggak? Susah. Syukur enggak dia? Syukur sih harusnya. Subhanallah. Ibu sekalian dirahmati Allah. Satu kisah ingin diceritakan di tempat kita ini. Ada seorang ibu anaknya cacat sampai dia besar. Orang-orang melihat ini satu keaiban. Ya. Kemudian ada orang bertanya tentang anaknya. Di depan anaknya, ibunya ditanya tentang anaknya. Ibunya sayang betul kepadanya. Ya. Apa kesan ibu mempunyai anak seperti saya? Allah tidak akan memberikan kepada seseorang itu melainkan itu pilihan Allah. Saya ibu pilihan bagi suami saya. Dan Allah memberi saya dan suami saya pilihan anak terbaik. Inilah. Ini anak ini mendengar. Bunda sekalian. Karena ayah ibunya sayang kepadanya, anak ini termotivasi. Ya. Sehingga dia ingin menjadi orang yang normal. Ya, dia lumpuh. Tetapi dia ingin menjadi pelari maraton.
Aneh kan? Dan lupa jadi penyanyi maraton kira-kira bisa? Enggak. Masya Allah. Tetapi si ibu, si ayah ini sayang kepada anaknya. Lalu si ayah ini berusaha menjadi pelari maraton dengan apa? Anaknya di roda, kursi roda. Dia lari maraton. Sepanjang perjalanan itu anaknya itu bahagia sekali. Paham nggak maksudnya? Bagaimana seorang ibu, seorang ayah memberi motivasi kepada anaknya sehingga anaknya itu bahagia, kemudian anaknya itu menjadi sembuh. Kalau kita akan merasa tercela, ya? Itulah yang disebut orang yang meridho Allah sebagai Tuhan, diberikan anak seperti dia itu. Maka Rasulullah bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu jannah." Barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya, ridho Muhammad sebagai nabinya, wajib masuk surga. Ini mudah sekali. Karena itu, jadilah manusia yang ridho kepada Allah. Ada orang yang dijadikan oleh Allah cantik sekali, tapi dia tidak ridho, alisnya terlalu tinggi katanya. Orang itu cantik, tapi dia bilang alisnya terlalu tinggi letaknya. Akhirnya dibuang alis yang asli, dibikin alis baru. Orang ini soleh apa enggak? Orang ini baik apa enggak? Orang ini jahat. Jahatnya bagaimana? Dia enggak menerima pemberian Allah. Allah ini sih enggak pandai sih bikin alis saya. Ya Allah ya Rabbi. Disadari atau tidak disadari? Mungkin dia nggak sadar. Sadar waktu dia datang ke sawah enggak. Baik, tidak usah diskusi. Ini contoh. Ada orang yang tidak ridho Allah sebagai Tuhan. Alis ini kan Allah yang bikin. Allah itu pintar apa enggak? Nah, ketika orang itu mengatakan ini alis ini enggak tepat, kemudian dia menuduh Allah tidak apa? Dengan alasan, kan kita perlu berhias. Kamu berhias kemana? Untuk siapa? Kalau perempuan, ya. Untuk suami. Depan suaminya nggak pernah berhias. Itulah baunya di pagi hari, itulah baunya di malam hari. Tetapi ketika ketemu dengan orang, Masya Allah. Baju pagi ini, baju siang ini, baju sore ini, baju malam. Bu, kok rajin sekali itu katakan. Jumpa klien. Klien muda yang paling dekat siapa? Siapa? Dia bilang, kan bapak. Kok untuk bapak nggak pernah begitu? Kebablasan kadang-kadang. Bunda ini kadang-kadang kebablasan. Ingin mendapat pujian orang, tapi tidak ingin mendapat pujian suami. Baik, kita teruskan. Biar kita muhasabah diri. Ngaji ini muhasabah. Kemudian kadang-kadang kelewat batas. Masa ciptaan Allah tidak diakui? Silakan dibantahi, silakan. Kenapa manusia seperti itu? Ingkar kepada Allah. Nikmat. Cantik itu nikmat atau bukan? Allah sudah bikin cantik, cantik. Kok masih ada yang kurang? Makanya Allah berfirman begini dalam hadis kursi, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai
Falyatlub rabban siwaya wa yakhruj min tahtas sana'i. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya? Barang siapa yang tidak bersabar atas ujian bala bencana yang aku berikan kepadanya. Barang siapa yang tidak ridha terhadap takdirku kepadanya, silakan dia mencari Tuhan selain aku dan dia keluar dari bawah kolong langit. Bunda mau kemana? Berterbang ke langit? Langit siapa? Mau menyelam ke bawah? Berdalam air? Air siapa? Kamu tidak bilang manusia yang jangan selalu menentang dan menentang. Ibu sekalian, sebentar lagi hidup ini akan berakhir. Jangan dalam hati kita akan hidup. Maka jadilah manusia yang taat kepada Allah. Mari kita baca ayat berikutnya. Fitnah berupa musibah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Ibu-ibu pernah ikhlas nggak mendapatkan ujian? Nah, siapa orang yang ikhlas menghadapi ujian? Ayat berikutnya kita baca. Ayat berikutnya, yaitu surat yang sama ayat berikutnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang ikhlas menerima cobaan ujian itu? Ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah, mereka berkata, kami semua adalah milik Allah, kami semua pasti kembali kepada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang ibu telepon, Pak Ustaz, tolong doakan suami saya. Pak Ustaz, kenapa? Tadi dia kena musibah, ya, tabrak mobilnya sehingga tangannya patah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi belum mati Pak Ustaz. Tidak tahu. Bukan mati aja. Musibah itu lagi musibah. Ini ya. Allah, Pak Ustaz, jangan doakan suami saya mati, Pak Ustaz. Dia cerita suaminya tolong doakan supaya sembuh sakitnya. Tapi rupanya yang dia tahu tuh kalau mendapat orang mati itu inna. Tapi ayat ini tidak seperti itu. Apa saja yang menimpa diri kita, kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hikmahnya? Mari kita baca. Orang yang apabila menerima musibah lalu membaca doa ini, mari kita lihat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatuh wa ulaika humul muhtadun. Kaum mukmin mendapat rahmat dan kasih sayang dari Tuhan mereka. Mereka itulah. Ini kurang artinya sebenarnya. Orang-orang itu, mereka itu yang bersikap seperti ini adalah orang-orang yang beriman, yang mendapat rahmat Allah. Masya Allah. Ya, kalau kita membaca ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya,
Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Allah akan memberikan selawat. Ulaika alaihim sholawat. Selawat itu apa, Bunda? Nah, karena itu kita mesti selalu berselawat. Nabi berkata, sallu, ya, sallu, dibaca selawatlah untukku. Barang siapa yang membaca selawat untukku, aku akan memberi syafaat kepadanya. Ya. Allah memberi selawat. Maka Nabi bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asratan, sallallahu alaihi asratan. Ya. Artinya, man sholla, barang siapa berselawat, alayya, artinya apa? Kepada. Sholatan wahidatan, satu bacaan selawat. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Ya. Barang siapa membaca satu selawat untukku, sallallahu alaihi asratan, Allah akan memberi selawat kepadanya 10 kali. Kita mesti rajin baca selawat, tapi kita dituduh anti selawat, anti selawatan katanya. Makanya tidak usah ada selawatan, selawat saja lah. Biasanya yang ditambah an itu cenderung keliru. Tahlilan, yasinan, selawatan, apalagi muludan, apalagi hajatan. Masjid kami di Pamulang ada diberi titel, ya, Masjid anti selawatan. Masjidnya Abu Jibril, Masjid Mas. Masjid anti selawatan. Ada juga yang dibilang gerakan anti mulutan. Oh, sehingga ketika ketemu dengan wali kota, dibilang, Pak Ustadz, betul nggak Pak Ustadz anti selawat? Ini wali kota, kami silaturahmi. Pak, kalau orang itu anti selawat bukan Islam. Tapi anti salawatan. Saya itu satu hari itu baca selawat itu berpuluh-puluh kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai selesai. Itu satu hari puluhan bahkan ratusan kali. Dakwah. Masa saya selawat? Orang itu nggak benar. Kalau saya dituduh anti selawat. Tapi mungkin maksudnya Pak Wali, selawatan itu adalah acara, ya, ritual. Ada caranya. Mula-mula baca ayat ini, kemudian selawatan. Begitu baca selawatan, lalu diri. Sallallahu ala Muhammad. Dan selanjutnya, memang
Karena Nabi nggak ngajarin itu. Dan itu bid'ah. Oh. Kebetulan dia itu, wali kota itu pahamannya Muhammadiyah. Oh, saya baru paham sekarang. Karena Nabi nggak pernah ngajar berjanji itu kan. Berjanji itu mulai tahun 1100 Hijrah. Nabi sudah meninggal dunia 1100 tahun baru ada ajaran Janji, kita berjanji. memang benar. Dan saya tidak akan pernah melaksanakan karena tidak diajar oleh Nabi. Baik begitu ya. Ya. Nah, jadi selawatan itu beda dengan selawat. Selawat yang paling baik kata Nabi Muhammad ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, berasa, bocah mana ya? Kalau ngomong itu nggak tahu ya. Karena mikirin dulu. Ya, kemudian Rasulullah dikatakan, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana membaca salam, tapi kami belum tahu bagaimana membaca salam. Salam kan assalamualaikum. Qul Allahumma sholli ala wa ala ali. Nah, itulah selawat yang paling baik. Udah sekalian dirahmati Allah, ya. Nah, jadi orang yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan diberi selawat oleh Allah. Apa saja yang menimpa diri kita, bahkan pilek, bahkan demam, bahkan apa saja, berbanyak membaca selawat. Ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Tidak henti-hentinya cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada diri, anak dan hartanya hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ibu-ibu sekalian, jangan cepat marah. Ini ada yang ditimpa penyakit yang selalu sakit kepala. Apa namanya? Migrain. Ya. Masya Allah. Ada orang yang ditimpa yang penyakit gatal terus. Ada yang ditimpa penyakit kulit kolena. Ada yang ditimpa penyakit gastrik. Apa? Ada asam urat, ada kolesterol, macam-macam lagi. Itu salah siapa? Ada orang salah nggak? Nggak usah nyalahkan lah. Nggak usah salah siapa, nanti orang itu sakit hati disalahkan. Ya, baik. Kalau sakit ada obat. Tidak pernah ada sakit yang tidak ada obatnya. Likul lidah indawahun. Setiap sakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab untuk orang beriman pertama-tama Al-Quran. Mana dalilnya? Kita baca dulu. Jangan tutup Qurannya dulu, belum selesai. Belum selesai. Surat yang ke-17 ayat 79. Ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
82. Surat 17 ayat 82. Coba Bunda baca ayatnya dan artinya sekali. Ayatnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Perhatikan, kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka semakin sesat karena mendustakannya. 82. Baik, Quran adalah obat. Ini yang kita imani, Bunda sekalian. Masya Allah. Ada seorang hamba pernah ditimpa penyakit yang sangat luar biasa, yang tak pernah menimpa dirinya. Penyakit gatal, kemudian badannya panas, tubuh bisul-bisul. Satu ketika saja. Bisul, bongkak-bongkak ini, kemudian panas dan gatal. Yang sebelumnya nggak ada. Bunda sekalian, ya, itu salah seorang jemaah pengajar kita di satu tempat. Lalu dia menyampaikan hal itu. Ya, apa saya sedang mendapat musibah apa? Saya sedang seperti kebakar badan saya, tubuh bisul-bisul dan gatal. Nah, terus dia bilang, letakkan telepon di telingamu, jangan lepaskan. Lalu saya bacakan Quran, kira-kira setengah jam. Allah Akbar. Itu keadaan itu tiba-tiba langsung dingin dan berhenti. Karena itu tidak biasa. Itu tidak biasa. Ternyata itu, ya, riwayatnya ada yang mengirim sihir. Ada yang mengirim sihir. Ya, ya masa tidak ada sebab apa-apa tiba-tiba seperti itu. Subhanallah. Nah, saya bilang, kamu yakin ya? Saya akan bacakan Quran sebagai obat. Ya. Tapi tidak langsung sembuh. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Sehingga dia datang ke Pamulang untuk dibacakan kira-kira selama 3 hari. Subhanallah, sampai hari ini tidak ada. Jadi itu ibu sekalian, Quran adalah obat. Kalau sudah terobat, langsung mendapat rahmat Allah. Nah, untuk itu mari kita sekalian, kita terus baca Al-Quran ini, ya. Dan Quran adalah bulan depan ini masih kita bahas, insya Allah kita bawa. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Menanyakan yang tadi, misalnya untuk memberitahu teman yang suka di syukur alisnya itu, dalilnya apa yang tadi Ustaz bacakan? Diskusi. Banyak lagi ya. Yakin. Bunda, ini hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Yaitu firman Allah tapi tidak termaktub dalam Quran. Ya, artinya aja ya. Malam yashkur ala na'mahi. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku. Walam yasbir ala balai. Dan tidak sabar menghadapi ujian-ujian musibah, bala bencana yang aku berikan kepadanya. Walam yarda ala qada'i, dan tidak ridha terhadap takdirku.
Fal yakhruj min tahtas samai. Silakan dia keluar dari bawah kolong langitku. Wal yatlub robban siwaya. Dan silakan dia mencari Tuhan selain Allah. Bisa cari Tuhan selain Allah. Karena itu kalau ada yang di antara kita yang satu ketika ditimpa sakit atau ditimpa berbagi-bagi, apa bacaan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beramal-amal yang soleh. Ya, saya kira ini saja hari ini. Ustaz, satu lagi. Oh, satu lagi. Kalau hijab syar'i itu ada batasan umurnya nggak, Ustaz? Kenapa? Kalau udah tua gitu masih harus pakai syar'i atau gimana, Ustaz? Baik, mari kita buka firman Allah surat 24. Surat 24 ayat 60. Buka. Bunda punya Quran? Ini Mbak. Mestinya punya ya. Ini Quran ini kita ya. Silakan dibacakan Bunda yang ada Quran. Ayat 60. Surat 24 ayat 60. Artinya Perempuan-perempuan yang sudah tidak haid dan tidak lagi ingin berhubungan seksual, maka mereka tidak berdosa melepaskan kerudung pelengkap pakaian mereka, selama kepala, leher, dan dada tetap tertutup. Tetapi jika mereka tetap mengenakan kerudung pelengkap, hal itu lebih baik. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui niat mereka. ya. Bunda, yang dimaksud dengan pakaian sempurna jilbab itu ada dua ya. Satu jubah yang di luar, yang kemudian dipasang kalau di Mekah abaya namanya. Abaya kemudian ada dong sampai tutup ini. Ya. Tapi di dalam ada pakaian. Ya. Nah, maksudnya kalau sudah tua. Itu tadi ya. Sudah tua. Ya. Sudah tua, kemudian dia tidak ingin berhubungan seks, artinya sudah tua. Sudah tua banget gitu ya. Udah sudah tua banget belum? Boleh dia buka abaya dan jubah, tapi pakaiannya masih tertutup. Rambutnya, lehernya masih tertutup. Ya? Paham maksudnya ya? Tapi terjemahan Depak beda. Coba udah lihat terjemahan Depak. Ada yang bawa? Nggak ada ya? Ada. Silakan Bunda baca. Ada. Ya ini kerjaan Depak ini. Yang besar ini. Coba artinya. Bunda coba baca. Ya, terjemahan ini salah dan fatal salahnya. Perempuan-perempuan tua yang tidak mau menikah lagi tidak mengapa menanggalkan pakaian luarnya. Coba Bunda kalau tanggalkan pakaian luar kayak apa? Nah, ini salah ini, terjemahan ini salah. Quran terjemahan ini ada 3.000 kesalahannya Bunda. Karena itu kita sudah terjemahan itu ditinggalkan. Pakai terjemahan yang sudah direvisi. Karena ini Qurannya nggak. Lah nasib baik orang-orang di tepi pantai itu belum pernah baca terjemahan itu. Itu maksudnya berpakaian bikinilah ibu-ibu yang sudah tua gitu loh. Ya Allah, ya Rabbi. Itu kesalahan fatal. Nah karena itu kita beralih kepada Quran. Ya nanti Bunda baca Quran ini ya. Nah, ini ada dua, ada yang sedang, ada yang besar. Baik,
Bunda sudah masuk waktu duhur. Nanti bulan Ramadan ngaji kan? Ngaji Ustaz. Jangan cuti. Karena apa? Justru di bulan Ramadan itulah barokah, berlimpah-limpah. Bunda ya. Jadi sekali lagi diingatkan, bunda-bunda yang disayangi Allah, taatilah Allah supaya bertambah-tambah sayang Allah kepada bunda semuanya dan kepada kita sekalian. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ambil buku belum bayar. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini makannya kotak karena ada yang nyumbang, jadi saya nggak menyediakan apa-apa. Ada seorang ibu yang sangat baik hati menyumbang, mau dibawa pulang boleh, mau makan di sini silahkan. Sekali buat yang ngasih kotak. Buku kalau yang minjem tolong kembaliin, kalau yang beli bayar. Uang buku di situ, uang buku. Ada yang memerlukan Quran bisa di Ada yang besar. yang besar ya. Ambil ya. 200 yang besar. Ambil 2. Kasih taruh sini yuk.